pantun rohani untuk hari ini. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 24 Maret 2022, dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Bersama saya Frida dari Salatiga, Dengan Nia di Surabaya. bersama Rere di Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santuan Luciansen edisi Kamis 24 Maret 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin sering mendengar cerita tentang pengusiran roh-roh jahat atau setan yang marak sampai hari ini. Hanya mereka yang mempunyai karunialah dan yang memiliki hidup rohani yang baik yang bisa melakukannya. Kita juga mungkin sering mendengar sharing dari teman-teman kita yang katanya pernah melihat setan. Tidak semua kita bisa melihat dengan kasat mata kehadiran roh jahat atau setan. Tetapi pengaruhnya selalu ada dalam hidup manusia. Ia selalu mempengaruhi kita untuk menjauhi Allah, untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itulah sebabnya setiap malam Paskah kita berjanji untuk tegas melawan setan dan godaan-godaannya yang menjauhkan kita dari Allah dan dari sesama. Memberi makan dengan cara dicacah, tak bisa ditelan bila masih utuh. Setiap rumah tangga yang pecah-pecah, rumah tangga itu pasti akan runtuh. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan kisah Yesus mengusir setan yang membisukan seseorang. Setan selalu memiliki pengaruh yang buruk, mengungkung orang untuk tidak dekat dengan sesama, apalagi dengan Allah. Dengan kebisuannya, orang ini tidak bisa bercerita tentang kebaikan Allah yang ia alami. Ia juga tidak bisa berkata-kata dengan orang-orang lain untuk berbagi sharing iman, untuk membangun persaudaraan, dan lain sebagainya. Dengan menyembuhkan orang yang dibisukan oleh setan, orang ini kemudian dapat berkata-kata dengan baik. Itulah setan dan pengaruhnya yang selalu mengungkung dan menyiksa manusia. Kita berharap doa kita terkabul. Tapi apakah sudah mengusahakan? Jika aku pakai kuasa Beelzebul, dengan kuasa apa muridmu lakukan? Pengaruh setan ada dari dulu sampai hari ini dan sampai nanti. Ia tidak pernah akan lelah untuk menggoda manusia. Dalam kisah iblis mencobai menggoda Yesus di padang gurun, kita membaca pada akhir kisah itu bahwa setan mundur lalu menunggu waktu yang paling baik. Waktu yang paling baik bagi setan untuk menggoda manusia, menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk adalah ketika kita lengah. Ketika kita tidak memiliki kesiapan iman, kurang memiliki ketangguhan pribadi, kurang memiliki komitmen untuk selalu hidup dalam kuasa Allah, disitulah setan mulai membujuk kita. Kita boleh belajar dari kisah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Seandainya mereka tidak mulai bernegosiasi dan berkompromi dengan si jahat, dengan setan,
pasti mereka tidak masuk. Setan, ketika mulai dibukakan pintu, ia akan minta untuk masuk lebih jauh dan lebih dalam. Dan bahkan dengan alasan-alasan suci sekalipun, ia akan berusaha menggoda manusia untuk menjauhkan diri dari Allah dan sesama. Karakter dilihat dari perilaku, walau terkadang berkembalikan. Yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia sedang mencerai-beraikan. Maka jangan pernah bernegosiasi dengan si jahat. Pintu masuk ke dalam kejatuhan adalah ketika kita bernegosiasi dengan iblis, roh jahat, setan. Rasul Paulus mengingatkan kita, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Lawanlah dia teguh dalam iman. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonosuno, SVD. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bersetia kepada Yesus yang senantiasa setia kepada kita. Salam Seraja. Terima kasih, berkah dalam.